Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kali ini kami akan membacakan amalan-amalan yang paling dicintai Allah. Kita sebagai muslim tentunya kita ingin amalan-amalan yang kita kerjakan itu dicintai oleh Allah. Amalan yang tidak berat dikerjakan dan tentunya mempunyai keistimewaan yang sangat besar. Salah satu cara agar dicintai oleh Allah yakni mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Amalan-amalan yang paling dicintai Allah, nomor satu ialah memberikan manfaat bagi orang lain. Kita tentu tahu bahwasanya memberikan manfaat orang lain itu bisa apa saja. Salah satu contohnya kita bermanfaat bagi orang lain, yaitu dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, dengan harta benda kita bila orang lain itu membutuhkan. Nomor dua, membuat orang lain bahagia. Kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lain, maka jangan membuat mereka itu bersedih. Amalan nomor tiga, mengangkat kesusahan orang lain, yaitu apabila seseorang mengalami kesusahan, mengalami musibah, maka sebisa kita, semampu kita menolong orang-orang yang mendapatkan musibah, yang mendapatkan kesusahan. Salah satu contoh kecil mengangkat kesusahan orang lain ialah ketika ada seseorang tidak mampu mengangkat barang di kendaraan mereka, kita bisa membantunya. Yang nomor empat, membayarkan hutang. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meringankan sebuah kesusahan, kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Kalau kita punya teman, punya saudara yang punya hutang, kalau kita punya harta yang berlebih, bantulah mereka. Amalan yang nomor lima, menghilangkan rasa lapar. Ini salah satu contohnya adalah apabila kita mempunyai tetangga, mempunyai saudara, mempunyai teman yang lapar, yang belum makan sehari, 2 hari, yang tidak mampu membeli sesuap nasi, maka hilangkanlah rasa lapar mereka dengan memberinya makan. Nomor 6, menutup aib sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menutup aib seseorang, Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nomor 7, amalan nomor 7 ialah sholat tepat waktu. Dari Abdullah bin Amr dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya suatu hari beliau pernah menyebutkan mengenai sholat seraya bersabda, barang siapa yang menjaganya, ia akan mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat, dan ia akan tinggal bersama Qarun,
Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Nomor 8, jihad fi sabilillah. Dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berjihad di jalan Allah. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah menjawab, berbakti kepada orang tua. Ia berkata lagi, demikianlah Rasulullah menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah menambahkannya. Jihad di sini bukan hanya berperang melawan musuh atau kaum yang tidak beriman. Namun jihad di sini bisa berbentuk hal-hal yang lain, seperti menuntut ilmu, membantu ekonomi masyarakat dari kemiskinan, mencari nafkah untuk keluarga, itu bisa dikatakan jihad. Nomor 9 adalah berbakti kepada orang tua. Amalan yang paling dicintai oleh Allah selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua, baik mereka itu masih hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Saat kedua orang tua masih hidup, manusia wajib berbakti, menghormati dan memuliakan kedua orang tua, tidak menyakiti hatinya, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Apabila orang tua sudah meninggal, kita sebagai anak wajib mendoakan mereka, karena itu salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Nomor 10, membaca zikir subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Jadi amalan selanjutnya, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah berzikir, membaca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Jadi salah satu amalan yang ringan diucapkan namun memperberat timbangan amal di hari perhitungan atau yaumul hisab, itu adalah zikir subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Yang terakhir, mengumandangkan takbir di hari raya. Jadi ketika datang hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, sebaiknya kita mengumandangkan takbir di hari tersebut. Itulah amalan-amalan yang paling dicintai Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.